Selamat malam, selamat hari Jumat. Salam Selamat sehat. malam, Bose. Halo, selamat malam, Bos Anton. Ya, Sehat, Bos Adi. sehat ya, sehat-sehat lah. Kalau nggak sehat, saya nggak live nih. Harus sehat lah ya. Yang kurang sehat ya, semoga diberi kesehatan. Gimana nih malam hari ini? Ya, selalu terbuka peluang untuk teman-teman mau sharing terlebih dahulu sebelum mungkin nanti kita masuk ke chat. Jadi silahkan yang mau sharing, nggak usah malu-malu, langsung aja open mic, open cam untuk sharing bareng, nggak masalah ya. Ada yang mau sharing dulu nggak? Ini di Solo setelah sekian lama baru hari ini akhirnya hujan lagi, sungguh tidak terduga. Nah, ini saya sharing dikit ya. Sebelum mungkin nanti teman-teman ada yang mau sharing atau eh, sebelum nanti kita ke chat. Jadi hari ini kan kita ada event bagi-bagi ya. Jadi NS itu bagi-bagi. Bagi-bagi dari salah satu hasil dari ternak akun charity itu kita hari ini bagi-bagi. Nah, jujur kurang prepare kondisi akan adanya hujan karena udah beberapa hari terakhir ini udah nggak pernah hujan gitu loh. Dan kondisinya ya terang-terang aja. Ternyata tadi hujan teman-teman. Dan hujannya itu mendekati kita bagi-bagi jam 5 ya. Mungkin jam 3 kalau nggak salah, jam 3 jam 2 itu hujan deras banget jam sampai jam setengah 5 itu masih hujan. Dan nggak terduga juga. Jadi kita ya sambil prepare di kondisi hujan-hujan itu ya agak dadaan prepare-nya, nggak terduganya itu pas jam 5 ya lebih dikit lah, lebih 1-2 menit itu hujannya berhenti, bener-bener berhenti terang. Jadi ya syukur tadi kita bisa bagi-bagi takjil ya, bagi-bagi takjil ke orang-orang yang lewat di jalan itu lancar sih, lancar tanpa hujan. Itu ya Jumat berkah. Semoga malam hari ini kita juga berkah. Itu termasuk pengalaman unik sih menurut saya ya. Yang saya alami cukup unik karena tadi udah kondisinya itu mungkin ya sedikit tidak mendukung karena kita nggak prepare akan ada hujan dan kondisi hujannya cukup lebat. Kita agak kebingungan sih mau bagi-baginya gimana ini karena plannya kan bagi-bagi di jalan tapi eh, hujannya cukup lebat. Oke, nggak ada suaranya. Ya, saya sharing nggak kedengeran deh. Nggak ada Ada, Bose. suaranya. Masuk kok, suaranya masuk kok. Nggak, mungkin ada kan beberapa teman-teman mungkin yang belum join audio ya. Jadi maksudnya nggak kedengeran itu untuk sebagian yang belum join audio. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tuh. Sudah ada di kolom chat, dicek. Ya itu sih pengalaman cukup unik. Dan besok jadi Jumat depan lagi ya. Jadi tiap Jumat kita mau adain bagi-bagi. Silahkan yang mau ikutan acaranya, mau ikut bagi-bagi, silahkan yang domisili Solo sekitarnya mau dari luar kota juga tidak masalah untuk ikutan ya, ikutan sharing, ikutan acaranya. Kita mau bincang-bincang dulu sebelum sebelum acara dimulai juga nggak masalah ya. Silahkanlah nanti kontak-kontakan. Jadi bisa kontak saya, bisa konfirmasi ke admin juga nggak masalah. Oke, ini ada yang mau sharing dulu nggak? Boleh, Bose. Kalau ada kesempatan mau sharing sedikit. Boleh. Nah, Bos Anton mau sharing ya. Eh, Kemarin juga janji mau sharing soal fundamental. Ya, asik nih, asik nih. Jadi teman-teman yang mungkin
selama ini belum ada gambaran soal salah satu analisa fundamental yang bisa diterapkan itu seperti apa, mungkin Bos Anton juga tadi udah sedikit sharing mau analisa fundamentalnya seperti apa ya. Jadi malam hari ini bisa sharing ke teman-teman. Boleh silakan kalau mau sharing. Nah, malam hari ini dibuka dengan analisa fundamental. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bos Ade. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa menyusul ya untuk berbagi sudut pandang mungkin atau analisa atau apapun. Baik, saya izin share screen ya, Bos Ade. Siap, silakan. Oke, sudah nampak belum di layar? Sudah muncul? Cek suaranya Bos Ade belum nongol nih. Oh iya, saya mute tadi. Aman, sudah kelihatan. Sudah aman, sudah muncul ya? Sudah aman. Oke, baik. Teman-teman NSFX, ini saya mau berbagi ya. Ini salah satu hasil yang kemarin di live sebelumnya saya bilang yang namanya Summary of Economic Projection. Ini yang dikeluarkan oleh Federal Reserve itu setiap 3 bulan sekali. Teman-teman bisa mengunjungi website ini ya, websitenya The Fed itu di federalreserve.gov, itu bisa diakses di sini. Jadi mereka itu setiap 3 bulan sekali mengadakan meeting dan salah satu hasilnya adalah ini. Nah, ini bisa di-download ini, yang PDF ini. Silahkan kalau mau diklik di websitenya, nanti teman-teman bisa mendapatkan data-data ini. Nah, data ini yang sekarang teman-teman lihat ini adalah data proyeksi ekonomi Amerika Serikat tahun 2024. Setidaknya sampai dengan nanti bulan Juni. Juni nanti bisa jadi akan keluar lagi. Apakah sama seperti ini angka-angkanya atau ada perubahan? Saya pun juga tidak mengetahuinya. Tetapi kalau kita melihat data-data ini, terutama yang sudah saya berikan marking warna kuning ini di sini kita bisa lihat bahwa PCE inflation itu di 2024 ditargetkan berada di angka 2,4%. Kemudian core PCE inflation-nya itu juga ada di angka 2,6%. Nah, kemudian kita akan lihat sebentar aja. Sekarang ini udah di angka berapa persen sih? Nah, kita akan lihat ke sini. Kita coba cek. Nah, ini untuk core PCE-nya teman-teman ya, core PCE. Per data yang saya ambil kemarin hari live itu kita hari Rabu ya, berarti hari Rabu atau Kamis kemarin, saya lupa ini saya update. Itu di bulan Januari itu sudah berada di angka 2,849%. Artinya kalau target core PCE inflation-nya itu ada di angka 2,4%, maka selisihnya adalah 0,4% menuju ke target yang ditetapkan oleh The Fed. Kemudian PCE inflation-nya ada di angka 2,4%. Artinya untuk PCE inflation itu sudah tercapai, sedangkan untuk core PCE inflation itu kurang 0,4% lagi. Nah, kalau melihat data ini sudah pasti The Fed akan menurunkan suku bunga. Hanya saja yang kita semua tidak tahu adalah kapan. Apakah bulan depan, 2 bulan lagi atau kapan, tidak tahu. Tapi sudah pasti akan diturunkan karena sudah sangat dekat dengan target yang ditetapkan The Fed. Kemudian impact-nya ke market apa? Impact-nya ya bisa jadi USD ini akan melemah karena suku bunga diturunkan. Dan kemudian dampak lainnya adalah beredarnya uang ke masyarakat. Karena kalau suku bunga turun, maka peredaran uang di masyarakat akan bertambah banyak. Sehingga kemungkinan untuk teman-teman yang suka trading di gold, kemudian di Bitcoin mungkin, atau saya nggak tahu juga ya apakah ada yang masuk ke saham-saham Amerika, potensinya, ini saya bilang potensi ya, potensinya secara jangka panjang bisa jadi bullish. Setidaknya sampai dengan besok rilis ini ya, SIP yang baru di bulan Juni. Itu saja mungkin Bos Ade yang mau saya sampaikan. Ini salah satu analisa fundamental ya, menggunakan data yang dirilis oleh lembaga-lembaga pemerintahan dari Amerika. Demikian Bos Ade, saya kembalikan ke Bos Ade. Oke, wih, mantap sih. Menurut saya keren, dan nggak cuma keren, tapi ini salah satu penerapan analisa ya
tapi fokusnya di fundamental, jadi analisa fundamental. Kalau kita kan biasanya analisa teknikal. Nah, ini analisa fundamental ya. Itu bagus kalau teman-teman bisa menguasai, itu salah satu penerapan yang tadi jangan gini, jangan kita terlalu fokusnya ya. Ini kan sering kita ingatkan. Jadi kalau mau analisa fundamental, coba ditekuni ya. Kita di fundamentalnya itu serius, nggak cuman hanya melihat data ekonomi terus dikaitkan dengan dikaitkan dengan pergerakan harga, dikaitkan dengan peluang yang akhirnya tanpa riset juga ya akhirnya kurang lebih jadi kita gambling gitu loh. Nah, itu kan jadi analisa fundamental yang penerapannya mungkin kurang tepat, itu kurang komplit nih. Nah, yang di-sharingkan Bos Anton ini cukup lengkap dan tadi juga sempat sharing ya. Sebenarnya datanya itu kompleks banget teman-teman. Nah, jadi tadi itu hasilnya seperti itu, hasil analisanya Bos Anton nih. Jadi kesimpulannya USD akan menguat ya Bos Anton ya. Melemah Bos. Melemah. Melemah. USD-nya melemah apa menguat? Tadi kok kayaknya melemah Bos, karena suku bunga ya? diturunkan, maka kemungkinannya ya potensinya adalah USD menguat. Kemudian aset-aset seperti gold, karena uang beredarnya bertambah banyak ya, itu potensi untuk kayak gold. Kemudian mungkin teman-teman yang masuk ke kripto kayak Bitcoin, ETH itu bisa bullish. Kalau kayak forex ya mungkin yang lawannya USD ya kemungkinan akan bullish juga. Tuh, berarti kesimpulannya akan melemah ya, akan melemah. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan juga, tapi lebih ke untuk jangka panjang berarti ya. Jadi nanti kita bisa lihat ke chart juga, nanti kita coba kombinasikan di chart seperti apa, dan kalau memang untuk mungkin 1-2 bulan ke depan ada potensi masih akan melemah, nah ini sejalan nggak fundamental sama teknikalnya? Nanti kita coba kombinasikan ya. Makasih analisanya udah clear TP GBP USD. Analisa request tadi ya. Ya syukur kalau gitu. TPEA ya, untuk teman-teman yang belum tahu, Bos Hanafi ini pakai metode ternak akun ya. Tahu saya menjalankan cukup banyak EA ya, Bos Hanafi. Ya puji Tuhan udah clear, jadi nggak floating kelamaan dan udah bisa menikmati hasilnya. Itu yang penting. GBP USD ada kenaikan. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ditanyakan atau di-sharingkan mungkin? Ada yang mau kasih pendapat lain? Silahkan. Yang baru bergabung, selamat join di live trade. Mungkin ada yang baru pertama kali join juga, ada nggak? Yang baru pernah pertama kali ikut sesi live trade, atau rata-rata udah semua? Udah pernah ikut semua ya? Mana ini? Teman-teman menghilang ini. Oh, baru pertama kali join. Yang baru pertama kali, salam kenal. Nah, mungkin banyak yang baru pertama kali join, jadi masih malu-malu miau. Ya, jadi salam kenal ya, salam kenal juga untuk yang baru pertama kali atau baru 1-2 kali join. Nah, kita kenalan lagi, tiap live trade kita kenalan, jadi tiap ada live trade kita makin deket ya. Salam kenal untuk teman-teman yang baru join. Perkenalkan, nama saya Ade, jadi salah satu tim NSFX ya. Tuh.
baru 4 kali ikut. Nah, tanya aja ini, ada hamba Allah yang bertanya, username-nya itu loh kadang unik-unik ya. Nggak apa-apa, ini ada yang tanya, mau tanya kalau ada disclaimer itu maksudnya gimana ya, mohon penjelasan, karena baru pertama atau baru pemula. Maksudnya disclaimer itu gini, tujuannya itu kan biasanya ada di signal ya, ada di signal itu kan sebenarnya acuan hasil dari analisa yang bisa teman-teman gunakan untuk trading ya, melakukan aktivitas jual beli. Nah, fungsinya disclaimer ini perlu teman-teman ketahui. Bentar, saya baca disclaimernya. Nah, biasanya kan ada tulisan disclaimer on. Ingat untuk tetap pasang batasan risiko dan jaga money management. Kayak disclaimer ini untuk menjelaskan juga kalau yang namanya trading itu tidak ada yang 100% benar. Dan tujuan kita share analisa bukan berarti ini merupakan satu keharusan untuk teman-teman ikuti sesuai dengan analisanya, sesuai dengan signalnya. Teman-teman juga bisa melakukan riset ulang dari analisa yang di-share, misalkan dari misalkan contoh USD JPY kan ada share USD JPY barusan. Itu bisa teman-teman analisa lagi. Ini menurut teman-teman atau versi teman-teman gimana nih? Kalau memang saya juga sama nih, satu sudut pandang, sama-sama lihat peluang sell. Mau ikut peluangnya, mau ikut setupnya, nggak masalah. Kalau mau dimodifikasi, saya lihat peluang sell, tapi untuk target profit, untuk batasan resiko atau stop loss, SL, itu berbeda dari signal. Itu juga nggak masalah ya. Jadi fungsinya disclaimer ini untuk menjelaskan kalau keputusan yang teman-teman ambil ya perlu teman-teman pertimbangkan ya. Perlu dipertimbangkan secara mandiri atau ya ini berdasarkan keputusan masing-masing trader gitu. Gambarannya mungkin seperti itu sih. Gitu. Sudah menjawab atau belum? Sekaligus disclaimer kan kita mengingatkan untuk ya jangan namanya trading, jangan ini ya, jangan all in. Jangan tiap ada peluang kita resikukan semua modal atau balance kita yang kita ibaratkan udah persiapkan di dalam akun trading kita gitu. Silahkan, Bos Hanafi mau tanya nggak apa-apa ya, tanya langsung aja. Izin menambahkan, Bos Ade. Boleh, gimana? Ya, jadi teman-teman yang tadi mungkin sempat mendengarkan apa yang saya sampaikan, gara-gara kita disclaimer on ya, ini saya juga disclaimer on. Karena ini sifatnya adalah analisa, dan analisa itu ya kembali bisa benar, bisa salah. Iya, dan teman-teman jangan makan mentah ya kalau misalnya dibilang, oh US ini berpotensi melemah, oh ini gold berpotensi menguat, jangan terus tangannya tuh langsung entry buy, jangan. Ya tetap kembalikan ke riset. Artinya teman-teman boleh diteliti terlebih dahulu, boleh backtest terlebih dahulu, baru mungkin memutuskan untuk entry ke market. Yes. Gitu, Mas Adi. Benar sekali. Terima kasih, Mas Adi. Ya, siap. Jadi itu ya, saya tegaskan lagi. Jadi fungsinya disclaimer itu biar jangan sampai tujuan kita baik untuk sharing, untuk edukasi, jangan sampai nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan pihak tertentu. Wah, ini salah gara-gara saya ada signal buy, saya ikut buy. Ya, kan nggak ada paksaan gitu loh. Ya, teman-teman harus lihat peluang ini mau diambil nggak. Ini kan kita nggak ada yang peluang ini harus diambil. Kalau nggak diambil, nggak boleh ada di dalam grup, kan nggak gitu. Ya. Nih, ada yang tanya cara setting Fibonacci dan cara nariknya yang benar gimana. Oke, kita nanti bahas Fibonacci. Idealnya modal trading di akun berapa persen dari total uang kita? Sebenarnya kalau tanya total modal trading di akun berapa persen dari total uang kita, ini lebih mungkin ranahnya ke
apa ya, tips-tips dalam kehidupan, bukan dalam trading. Versi saya nih, karena apa? Karena balik lagi, kalau misalkan tanya lebih baik idealnya modal trading di akunnya yang kita punya itu berapa persen dari total uang kita, ya. Ini balik ke teman-teman, tujuannya dulu awal apa? Kalau misalkan tujuan awalnya untuk belajar, ya sisihkan sedikit aja. 1-5% udah, ini untuk belajar nih misalkan. Itu menurut saya udah besar banget ya. Dari total modal, karena bukan total modal, dari total uang yang kita punya. Kalau tujuannya untuk belajar ya sisihkan berapa yang teman-teman siap resikokan atau siap gunakan untuk belajar nambah ilmu. Kalau punya 10 juta ya mungkin sisihkan 100-200 ribu untuk belajar. Ini perumpamaan aja. Ya cuman disesuaikan lah. Ini kan masing-masing kebutuhan teman-teman gimana. Bisa jadi total punya uang 10 juta tapi kehidupan bulanan bisa mengeluarkan misalkan bisa kepake 9 juta misalkan. Berarti kan uang sisanya cuma 1 juta nih. Ya ini perlu disesuaikan juga nanti. Ya, jadi lebih ke bijak-bijak lah dalam menyisihkan uang untuk kebutuhan tertentu, entah itu belajar, entah itu trading. Nah, kalau tujuannya belajar tadi bisa disesuaikan. Terus misalkan ada tujuan lain nih. Saya mau trading bukan belajar lagi untuk penghasilan tambahan. Ya otomatis bisa sisihkan lebih banyak dari uang belajar tadi. Karena apa? Karena tujuannya untuk menghasilkan. Nah, banyaknya seberapa? Disesuaikan. Misalkan tadi kalau teman-teman punya uang nganggur 10 juta ya, yang misalkan di tabungan saya sekarang ada 10 juta misalkan. Tapi kebutuhan bulanan saya 9 juta. Ya, sebenarnya dari sini kan terjawab. Sisa 1 juta nih. Misalkan ya, sisa 1 juta. Saya perlu penghasilan tambahan nih di trading. Saya udah belajar, udah bisa trading. Ya versi saya nggak masalah untuk 1 juta ini misalkan kita resikokan atau 500 ribunya. Atau misalkan punya uang sisa lebih banyak lagi. Kita punya uang 10 juta terus bulanan kepake 5 juta. Bulanan yang saya maksud udah makan terus misalkan udah disisihkan untuk cadangan dan sebagainya lah ya. Yang bener-bener nganggur itu misalkan tadi 1 juta atau yang bener-bener nganggur nggak kepake siap diresikokan 5 juta nih. Ya dari 5 juta ini kita kan bisa manage, disesuaikan lah. Kalau memang baru mulai, udah belajar, udah cukup mengerti, udah cukup yakin untuk mulai menghasilkan dari trading, ya sisa 5 juta menurut saya jangan langsung 5 juta. 2,5 juta dulu. Ya dilihat beberapa bulan. Oh kalau memang beberapa bulan memang menghasilkan nih, nah tambah pelan-pelan. Bulan depannya lagi ada nganggur 5 juta lagi, ya jangan 5 jutanya dimasukkan, 2,5 juta dulu. Beda halnya teman-teman udah jadi full time trader. Nah ini kan full time trader pun dilihat dulu teman-teman. 3 bulan pertama dilihat dulu. Resikonya seperti apa, potensi penghasilannya seperti apa. Udah lewat 3 bulan pertama, disesuaikan 3 bulan berikutnya mau tambah modal nggak. Kan kita udah mengerti nih resikonya mau seperti apa. Ya, resikonya mau seperti apa. Gitu. Jadi gambarannya mungkin seperti itu. Kalau modal $20 baiknya lotnya berapa ya? Pakai 0,01 aja. Karena 0,01 itu lot atau volume transaksi terkecil kita, 0,01 yang bisa kita open ya. Oh, misalkan uang kita 100 juta, misalkan kan 30%-nya kita hanya deposit 30 juta rupiah aja. Nah, ini tadi Bos Hanafi, kalau versi saya misalkan nih uang kita sorry ya, tadi saya belum lihat kolom chat. Jadi saya perumpamaannya pakai 10 juta. Ya ini tinggal di-convert aja. Kalau misalkan kita punya 100 juta, nah apakah 100 juta ini benar-benar uang nganggur? Ada tujuan lain nggak yang ibaratnya mau dituju? Misalkan kita punya tabungan benar-benar tabungan
cash ya, cash yang bisa kita pakai sewaktu-waktu senilai 100 juta misalkan. Nah, ini coba pertimbangkan untuk kebutuhan sehari-hari misalkan udah disisihkan ya. Cadangan uang untuk cover kesehatan udah belum. Nah, ini pertimbangkan nih. Untuk kesehatan, terus untuk kebutuhan darurat ya, yang saya maksud contoh nih, kebutuhan ini kalau saya ya, kemarin itu HP saya pakai Samsung, saya buat main ke apa namanya, kayak sungai gitu loh, kayak tempat wisata sungai itu kemasukan air. Jadi mau nggak mau saya kan kerjanya pakai HP, atau mungkin teman-teman ada yang kerjanya sebagai marketing, mungkin yang harus mobile di luar, yang harus standby HP. Nah, berarti kan kita harus tetap ada sisihkan nih 100 juta tadi untuk cover untuk kesehatan berapa, cover untuk kerjaan teman-teman yang bisa memperkirakan itu kebutuhan seperti apa. Misalkan kebutuhan utama kerja cuma untuk HP sama motor, kalau misalkan tiba-tiba bannya kempes atau sejenisnya lah, ya sisihkan dulu. Nah, nanti kalau dari 100 juta udah sisihkan nih untuk kesehatan udah, untuk kerja udah, untuk misalkan rumah tangga udah. Nah, sisa nanti berapa? 50 juta. Nah, dari 50 juta ini baru kita pertimbangkan. Kalau misalkan tadi Bos Hanafi kan udah lama, setahu saya udah lama trading, udah ternak akun juga, udah ngerasain manfaatnya, udah tahu resikonya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sedikit-sedikit sharing lah sama Bos Hanafi. Ini salah satu member NSFX yang udah cukup lama ya. Nah, sudah sepuh, sudah senior, sudah sepuh katanya Bos Antoni. Nah, tadi kalau udah tahu seperti apa resikonya, seperti apa potensinya, ada nganggur tadi 50 juta, ya kalau saya sih, ini versi saya ya, tadi disclaimer, jangan terus dipakai terus nanti kalau jadi resiko saya disalahin. Kalau saya sih berani dari 50 juta ya, di 50 juta berarti yang saya maksud itu 20 juta atau 30 jutanya, berarti berapa persen itu kalau saya sih fine-fine aja gitu loh. Karena apa? Karena misalkan udah tahunan nih, kita memang penghasilan sampingannya dari situ, kita udah tahu resikonya, kita udah ngerasain profitnya, ya why not untuk meresikokan lebih besar dibanding ketika kita dalam fase belajar tadi. Gitu, gambarannya mungkin seperti itu. Semoga membantu ngasih gambaran ya Bos Hanafi ya. Karena jujur saya bukan ahlinya, karena ini kan soal hitung-hitungan, lebih ke kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak di sini, saya percaya banyak di sini teman-teman yang lebih senior untuk bisa ngasih masukan atau advice lah. Saya kan masih tergolong cukup muda ya, 18 tahun. Ya itu. Masih 18 tahun, pengalamannya untuk kehidupan mungkin belum terlalu banyak lah. Ya sama-sama belajar. Saya 18 tahun tapi baru aja berkeluarga, udah punya anak. Nah, saya ngerasain itu, anak tiba-tiba sakit walaupun udah ada asuransi nih, udah ikut asuransi. Tapi kan kalau misalkan cuma sakit 1-2 hari kan nggak ke cover. Akhirnya kan perlu, iya kalau sakitnya nggak perlu ibaratnya obat yang aneh-aneh. Kalau misalkan kayak kemarin saya habis kurang lebih 5 juta harus opnam, anak ya, nggak bisa karena masih baby kan, kena sakit kuning itu karena lahirnya kan pas bulan-bulan cuaca hujan, jarang matahari, mau nggak mau harus spend 5 juta. Ya, ini kan kalau kita uang nganggurnya nggak benar-benar dipertimbangkan untuk itu, ya jangan terlalu banyak digunakan untuk trading. Takutnya nanti udah masuk di trading, lagi ada transaksi yang masih berlangsung, ada keperluan nih, butuh untuk cover kesehatan yang nggak bisa ditunda. Ya kan nggak enak kalau pinjem dulu, ini uangnya masih saya tradingin, tapi saya perlu cover kesehatan nih, ya kan nggak lucu kalau kayak gitu. Itu sih. Mungkin gambarannya seperti itu.
Oke, mungkin sambil ke chart ya, sambil jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan fundamental dari Mas Anton mungkin bisa bantu jawab juga ya. Tunggu. Saya mau share screen dulu. Share screen-nya mana nih? Oke. Nah, jadi kita udah share screen nih. Ya. Sambil jawab tadi, kalau modal $20 tadi udah terjawab ya, pakai 0,01 lot dulu. GBP AUD. Ayo, layarnya jangan dicoret-coret dulu ya. Kalau mau sharing analisa, nggak masalah. Sekalian share screen atau sekalian dibagikan nih sudut pandangnya seperti apa. Ya, tapi jangan tiba-tiba coret-coret layar. GBP AUD sudah boleh sell kah untuk sell kah bose GBP AUD? Coba kita buka dulu. Asik nih, udah ada yang punya trading plan atau punya gambaran kondisi market. Oke. M30, time frame M30. Terus GBP AUD time frame M30, sharingnya di sini adalah kalau narik Fibonacci di M30 apakah sudah bisa sell? Nah, gini ya. Kita tarik Fibonacci di M30. Nah, sekalian nih, pas banget tadi ada yang tanya soal Fibonacci, ini ada yang sharing soal peluang yang didapat dari kita narik Fibonacci. Fibonacci itu salah satu alat bantu untuk melakukan analisa yang fungsinya bisa kita pakai untuk ngukur kenaikan atau penurunan harga. Ya, kenaikan atau penurunan harga bisa sampai mana sebelum harga ini akan memantul lagi. Ya, kalau awalnya naik ya bisa mantul turun, awalnya turun ya bisa mantul naik. Ya. Nih Fibonacci. Cara pakainya gimana? Jadi Fibonacci ini udah sebenarnya nggak usah disetting aneh-aneh. Tadi kan tanya settingnya gimana? Ini nggak pakai settingan apa-apa. Tinggal kita klik Fibonacci-nya atau kita insert di objek ya. Insert objek ada Fibonacci retracement. Ini tinggal kita langsung pakai aja, nggak pakai setting-settingan. Ya. Nah, kenapa Fibonacci ini tidak masuk ke bagian indikator tapi masuknya ke objek? Karena kategori indikator ya kalau di MetaTrader itu alat bantu yang kita nggak usah sesuaikan secara manual. Maksudnya gimana? Kalau ini contoh kita pakai moving average ya salah satu indikator. Ini kan kita satu kali setting, udah kita tinggal baca indikatornya seperti apa, tinggal kita pakai. Tapi kalau Fibonacci, ya marketnya bergerak, marketnya beda kondisi, kita harus sesuaikan secara manual. Kita pilih Fibonacci lagi, kita tarik lagi. Nah, jadi tidak masuk golongan ke indikator ya di bagian MetaTrader ini. Tapi bisa dibilang indikator juga nggak masalah, indikator atau objek ya. Intinya tadi fungsinya kita tahu Fibonacci itu untuk apa, itu yang penting. Terus cara pakainya itu Fibonacci yang benar gimana? Apa sih teman-teman kalau tanya yang benar gimana? Mungkin sudah melihat banyak sekali versi atau cara pemakaian Fibonacci. Ya, biasanya kan gitu. Ada yang pakai level ini, level itu, tariknya dari kanan kiri, dari kiri ke kanan. Jadi di NS itu juga punya rule dalam pemakaian Fibonacci yang kita juga pelajari, kita juga riset. Kalau narik Fibonacci itu ditariknya dari kiri ke kanan. Ya simpelnya kalau penerapannya ditarik dari kiri ke kanan. Nah kalau teman-teman mau tahu lebih detail kenapa ditarik dari kiri ke kanan, ya kita perlu sesuaikan dengan pergerakan harganya. Kalau seperti ini, seperti GBP AUD ini, kita
kalau mau pakai Fibonacci ya baiknya kita tahu dulu pergerakan harganya, naik turunnya harga itu kita tahu, kita petain dulu. Contoh, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Jadi kita jelas dulu nih pergerakan harganya, naik turunnya gimana. Baru tarik Fibonacci. Ditariknya dari mana ke mana? Dari swing high, swing low terkininya. Kalau kita bicarain swing high, swing low terkininya, ya ini ada namanya swing high. Satu, ya titik satu atau poin satu. Di sini ada poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Ya, ada empat poin pantulan harga. Di sini memantul turun, yang mana ini pergerakan naik turunnya ini ya jadi satu kondisi swing high. Ya, swing high, harga high-nya ini bisa jadi resisten. Terus harga turun mulai naik. Nah, dari awalnya turun naik ini bisa dibilang swing low, yang mana low-nya ini bisa menjadi support. Naik lagi, naik, turun. Ya dari awalnya naik turun ini jadi swing high yang baru. High-nya jadi resisten. Begitu selanjutnya poin nomor 4 jadi support. Ya. Fibonacci dipakainya dari kiri, ditariknya dari kiri ke kanan. Berarti dari mana ke mana? Ada yang bisa bantu jawab di kondisi ini? Kalau kita mau tarik Fibonacci, ditariknya dari mana ke mana? Saya tambahin satu poin lagi. Ya, lupa. Nambahin poin kelima adalah harga running yang baru aja terbentuk lah, baru aja bergerak ini. Ini poin kelima. Nah, kalau di kondisi seperti ini, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ditarik dari mana ke mana? Dari poin 2 ke 3, oke kita keep dulu. Pada setuju nggak? Kita mau narik Fibonacci dari poin kedua ke 3. Kalau dari poin 2 ke 3, benar. Dari kiri ke kanan, benar. Apakah kita mau tarik seperti itu? Ada yang mau kasih pendapat lain? Boleh diulangi pertanyaannya, Bos Adi? Pertanyaannya, di kondisi yang kita lihat saat ini, di GBP AUD, time frame M30, saya kan udah ngasih tanda itu, kalau saya metain pergerakan harga itu, ada poin 1, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima. Poin kelima itu harga running saat inilah. Nah, kita mau tarik Fibonacci. Kan Fibonacci tadi ditariknya dari kiri ke kanan. Kalau ada yang sharing dari 2 ke 3, narik Fibonacci-nya nggak salah. Dari kiri ke kanan, bener. Nah, ada masukan lain nggak? Kita kalau mau tarik Fibonacci itu ditarik dari mana ke mana di kondisi ini? Kalau saya cenderung 3 ke 4 dulu sih, Bos. Oke. Ada 2 ke 3, ada 3 ke 4, 4 ke 5. Ditarik dari 4 ke 5, 3 ke 4. Tapi berarti ada 4 orang, 5 orang, 6 orang, barusan ada 6 orang ya dari 8 teman-teman trader di sini ya dari 8, 6 diantaranya jawab dari 3 ke 4. Oke. Jadi ditariknya kalau seperti ini, saya sependapat dengan teman-teman yang jawab dari 3 ke 4. Loh, kenapa? Karena pertama, kalau ditarik Fibonacci-nya berhubungan dengan poin kelima, ya kalau ditariknya dengan poin kelima, ini untuk memproyeksikan ke depannya, ya ke depannya mau turun seperti apa boleh, tapi di kondisi sekarang ini poin kelima ini jadi nggak valid kalau kita bilang ditarik dari swing high ke swing low terkininya atau swing low ke swing high terkininya. Intinya swing-swing yang terbentuk, yang udah terbentuk. Kenapa poin 5 nggak valid? Karena belum terbentuk, harga ini masih running. Jadi poin kelima ini nggak bisa dijadikan acuan yang valid untuk mengukur pergerakan harga akan seperti apa. Ya. Pertama itu. Kedua, Kedua, kenapa kok nggak ditariknya dari poin 2 ke 3? Ya, ini kita berbagi sudut pandang. Sekali lagi nggak ada yang salah. Dari 2 ke 3 itu nggak salah. Tapi sudah terlewatkan penarikan ini. Karena apa? Karena udah membentuk poin 3 ke 4. Ya, udah membentuk swing high dan swing low. Swing high di poin 3, swing low di poin ke-4. Ini udah terbentuk. Jadi kalau kita tarik 2 ke 3, ini kita bisa lakukan ketika kita mau cari poin ke-4. Nah, kalau titik ke-4 ini belum terbentuk, ya katakanlah belum terbentuk ini,
harga ini belum naik, masih turun gini ya. Jadi ilustrasinya gini. Ini. Jadi harga ini contoh nih. Harga ini dari di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kita kan mau cari tahu nih bisa turun sampai mana. Karena swing low-nya yang baru belum terbentuk, penurunannya ini bisa sampai mana itu kita mau cari tahu. Ditariknya, nah ini dari poin 2 ke 3, ditariknya dari kiri ke kanan, bener. Untuk nyari apa? Untuk nyari tahu kalau ini kan lagi turun nih, ya dari poin ketiga menuju poin keempat ini kan sedang bergerak turun. Nah ini yang kita cari, sehingga bener ditarik dari 2 ke 3 itu bener untuk nyari poin keempat. Tapi kalau ini udah turun, udah mantul naik, nah ini kan poin keempat kita udah dapet, udah bukan tanda tanya lagi. Kita udah nggak nyari lagi poin keempat. Yang dicari apa? Ini kalau naik bisa sampai mana? Nah ini kan sedang naik kondisi terakhirnya ya, terkininya. Ya ini mulai turun lagi, tapi kan baru aja. Kita kan nggak bicarain kondisi sampai detik terkininya. Kita lihat kondisi harga inilah, ini kan baru aja naik. Nah, kita mau cari otomatis kan ini naik nih, ini naik. Harusnya kan kita mencari tahunya naiknya sampai mana sebelum harga ini ada pantulan lagi. Ya kan? Karena ini masih naik nih, katakanlah masih naik. Kita kan otomatis nyari tahu nih, ini bisa naik sampai berapa. Untuk yang ada peluang buy tadi TP, untuk yang mau cari peluang sell, tahu mau sellnya di mana. Gitu loh. Sehingga kalau mau narik Fibonacci di kondisi terkininya ditarik dari 3 ke 4 gitu. Ya. Dan kalau ditarik dari poin 3 ke 4, saya clear dulu ya. Saya gambar ulang biar lebih gampang dibaca, lebih rapi. Nah, dan kalau ditarik dari poin 3 ke 4 untuk nyari berikutnya bisa sampai mana, ya otomatis coba kita tarik langsung dari 3 ke 4. Nah ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman akan dapat di poin ketiga itu adalah level 100, di poin keempat itu adalah level 0 dari Fibonacci. Nah ini kan masih naik nih, masih naik ya, katakanlah masih naik. Kita kan mau cari tahu naik sampai mana. Teman-teman juga bisa perhatikan selain beracuan narik Fibonacci itu dari kiri ke kanan, teman-teman juga bisa perhatikan level 0-nya Fibonacci. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau teman-teman ngukur kenaikan, level 0-nya Fibonacci itu berada di awal mula kenaikan harga. Di mana itu? Di level 4. Kalau teman-teman mau ngukur kenaikan harganya bisa sampai mana? Pakai Fibonacci. Kalau ngukur penurunannya bisa sampai mana? Level 0-nya di awal mula penurunan harga. Contoh tadi ada yang bilang narik Fibonacci dari poin 2 ke 3. Ya ini nggak salah. Kalau kita mencari tahu ya sebelum harga ini memantul naik di poin keempat ini, kita kan mau cari tahu turunnya sampai mana. Ya, kita kan mau cari tahu turunnya sampai mana. Maka level 0-nya itu berada di awal mula penurunan harga. Di mana itu? Di level ketiga. Kalau kita belum dapat level keempat ya, kita kan mau cari tahu. Nah, akhirnya terbentuk tuh level keempat dan pas terbentuknya di level Fibonacci. Terus level Fibonacci yang mana yang dijadikan acuan? Kok titik keempat ini dikatakan pas di level Fibonacci? Nah, jadi Fibonacci itu ada beberapa level. Ada level 236, 382, 50, dan 618. Ini by default, kita nggak setting apa-apa. Jadi dari sananya sudah ada level-level ini. Fibonacci, indikator ini ya, indikator Fibonacci itu dirancangnya atau dibentuknya itu berdasarkan angka-angka Fibonacci. Yang mana by reset, ini udah di reset, ternyata banyak pergerakan harga yang memantulnya di level-level Fibonacci ini. Entah itu memantul naik atau memantul turun.
Nah, oleh karena itu ada indikator ini karena bisa kita pakai untuk memperkirakan akan terjadi pantulan itu di level berapa. Nah, ada level favoritnya, ya, yaitu level 618. Kenapa dikatakan favorit? Karena ini 618 itu merupakan golden ratio. Golden ratio itu didapat dari mana? Didapat dari deretan angka Fibonacci. Ketika ini deretan angkanya ini saling dibagi, dapatlah angka yang angka istimewa lah ya. Karena kalau ini saya jabarkan panjang banget ya, dapatlah angka istimewa yang mana itu merupakan 1618 ini juga bisa dibilang golden ratio tadi. Nah, golden ratio ini yang kalau di market itu bisa jadi target mayoritas harga kalau naik atau turun ya untuk pergerakan koreksi biasanya ke level itu. Buktinya mana? Ini. Jadi sebelum ini naik dengan Fibonacci kita bisa dapat perkiraan kira-kira mantul naiknya itu sampai mana? Sampai 618. Apakah kita trading selalu mengatakan level pasti? Enggak. Jadi kita butuh toleransi juga. Toleransinya apa? Ada level 50. Kalau 50 ini bukan level golden ratio atau bukan level dari deretan angka Fibonacci. Tapi dari mana? Jadi level Fibonacci ini level 50 ini didapatnya dari tengah-tengahnya 100 dan 50. 100 dan 0, tengah-tengahnya itu 50. Jadi dari 236, 382, 618, 1618 hanya level 50 yang bukan deretan angka Fibonacci. Untuk yang belum tahu nih, tak kasih tahu. Level ini itu didapatnya tengah-tengahnya antara level 0 dan level 100. Tapi ini jadi kalau pas kita pakai ini jadi level mayoritas atau level favoritnya di mana harga itu biasanya ya kalau naik ya koreksinya ke sini sebelum naik lagi. Kalau turun biasanya mantul naiknya ke sini sebelum turun lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi Fibonacci kurang lebih seperti itu. Nah, yang mau misalkan tonton berulang nanti tenang aja, Zoom meetingnya saya record, nanti recordnya kita post di YouTube. Dan kalau kebelet pingin belajar, kita sudah ada video pembahasan soal Fibonacci di YouTube NSFE Community yang bisa teman-teman tonton. Silahkan nanti YouTube videonya yang mana, YouTube-nya yang mana, silahkan tag tim trading untuk teman-teman tanya videonya yang mana nih. Atau teman-teman mau explore sendiri di YouTube, silahkan, karena kita ada banyak video yang seperti ini. Kita belajarnya sambil praktek, jadi real market gimana ya kita terapkan di situ, sekalian kita bahas ya. Jadi sesi live trade itu seperti itu. Kalau ada peluang ya kita eksekusi bareng ya. Jadi gitu, tenang aja, kita di sini sharing. Jadi jangan malu bertanya, dan jangan cuma di Zoom meeting aja bertanyanya, di grup pun jangan malu bertanya. Oh, pas Zoom meeting nggak malu bertanya, tapi di grup nggak pernah tanya, akhirnya bingung sendiri ya. Jangan sampai seperti itu. Manfaatkanlah fasilitas yang sudah kita ibaratnya tawarkan atau siapkan. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan apakah ada peluang sell? Gini, kalau tarik Fibonacci, kita hanya sebatas tarik Fibonacci, terbukti lagi nih. Terbuktinya apa? Pas 618 ada pantulan turun lagi. Nah, fungsinya Fibonacci tadi itu. Kalau misalkan naik sampai mana nih sebelum ada kemungkinan akan memantul lagi gitu loh. Ya, fungsinya Fibonacci seperti itu. Nah, tapi kalau saya ditanya tadi pas harga masih naik-naiknya nih, saya ditanya ada peluang sell nggak di level Fibonacci? Ini yang perlu teman-teman ketahui. Dalam pemakaian indikator, kita misalkan pakai suatu teknik, biasanya teknik itu diikuti dengan konfirmasi. Jadi kita analisa itu nggak langsung, oh saya tahu pakai Fibonacci, tarik aja Fibonacci dari kiri kanan kita tiap nyentuh 618 atau 50 kita entry. Bisa nggak? Bisa saja, tapi ada bagusnya diikuti dengan ada aturan-aturan analisa atau ada konfirmasi-konfirmasi lain. Apa itu contohnya? Contohnya nih. Siap, Bos Indra, izin off kamera nggak masalah. Ini contoh ya. Contoh, kalau mau sell di sini, kenapa kalau saya sih nggak dulu. Saya ada peluang nggak? Ada peluang, tapi saya nggak ambil. Kenapa?
dilihat ya, teman-teman lihat. Fungsinya tadi kita memetakan pergerakan harga untuk apa? Untuk tahu trennya. Kenapa saya nggak ambil peluang sell? Karena kalau kita lihat M30 turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Trennya apa? Downtrend apa uptrend? Ada yang bisa bantu jawab? Trennya apa? Kalau kita lihat kondisi terkininya nih, yang awalnya turun ke sini, ini ada koreksi lah ya. Turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Saya mau sell nggak di sini? Nah, 3 orang menjawab uptrend. Kali ini kita sependapat ya. Ini uptrend. Kenapa kok uptrend? Karena ada swing high semakin tinggi, swing low semakin tinggi. Kondisi harga ini bergerak dalam kecenderungan naik atau trennya itu uptrend. Jadi kalau ditanya ada nggak peluang sell di 618? Ada. Tapi saya ambil nggak peluangnya? Kalau saya skip dulu, saya nggak ambil. Karena apa? Karena saya lihat trennya masih uptrend. Kecenderungan harga akan naik. Jadi level 618 ini tidak saya gunakan untuk nge-sell, tapi lebih tepatnya tadi kalau kita udah narik Fibonacci dulu dari sini ke sini. Nah, malah yang bagus itu ya, kalau yang saya lihat ya, yang bagus itu ketika kita buy di sini level Fibonacci sebelumnya. Harga naik. Nah, tadi kalau misalkan ini udah membentuk suatu kenaikan, kan kita mau cari tahu juga nih, kita mau cari tahu juga. Oke, saya udah buy di poin keempat yang tadi kita tandai. Di poin keempat ini kita udah buy. Kita kan mau cari tahu juga, kalau kita buy, kira-kira bisa naik sampai mana? Nah, Fibonacci ini juga bisa digunakan untuk mengukur penerusan harga. Tidak hanya kondisi koreksi-koreksi saja, tapi kalau naiknya bisa sampai mana? Kita bisa ukur kemana? Golden ratio 161.8. Jadi namanya uptrend kan akan membentuk satu kondisi di mana swing high dan swing low semakin naik, resisten semakin naik, support semakin naik. Maka kalau ini naik lagi bisa sampai mana? Berdasarkan Fibonacci bisa sampai level ini 1618. Nah, kita ngebaynya di mana? Di level ini, di area tadi 50618 Fibonacci. Gitu. Ya. Terus ini TP-nya jauh banget, kalau mau yang lebih dekat di mana? Nah, level 618 ini bisa jadi TP. Kenapa? Karena kalau seandainya kondisinya seperti saat ini mantul turun, ini bisa teman-teman pakai untuk konfirmasi. Oke, ini mulai membentuk swing high yang semakin rendah di level koreksinya Fibonacci. Bisa aja ini jadi awal mula pergantian tren gitu. Jadi kalau tanya setup-nya ketika sebelumnya ya, mau peluang gimana, ya saya akan tarik Fibonacci gini. Ini setup yang bagus versi saya dengan tadi pertimbangannya kan kita udah bahas ya. Ini menjadi level entry-nya ya. Ini jadi level entry saya. Stop loss-nya ditaruh di bawah level Fibonacci 618. Di bawahnya berapa banyak? Nah, kita kalau itu bisa sesuaikan dengan instrumen tradingnya. Kalau di GBP, misalkan kita perhatikan sering terjadi false breakout, kita kasih toleransi 200-300 poin udah cukup. Nih, jadi ini untuk stop loss. Take profitnya gimana? Nah, take profitnya minimal trading plan kan yang bagus rasio TPSL itu 1:1. Nah, kalau mau lebih gimana? Ini tadi diukur. Kita ukur. Nah, sebelum harga itu naik, kita ukur nih. Kalau memang berhasil naik, bisa sampai mana? 618 jadi target saya TP. Kalau mau next target, saya mau hold nih. Saya mau hold dengan menggunakan stop loss plus. Ya, ketika udah running profit seperti ini, stop lossnya saya taruh di atas level buy saya, jadi SL plus. Jadi kita transaksinya running profit dan tanpa resiko. Karena apa? Karena kalau harga ternyata turun, transaksinya ditutup dengan kondisi plus ya, tetap dalam kondisi plus. Terus take profit berikutnya saya mau hold sampai mana? Sampai 1618 gitu. Jadi kita punya trading plan ya kurang lebih seperti ini, atau stop lossnya kalau kita biarin ya tadi kayak gini. Nah, SL-nya di sini, TP-nya di sana, atas sana atau di 618-nya ini. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi
kenapa mungkin banyak dari teman-teman yang senior menyarankan jangan analisa di time frame kecil. Coba tanya alasannya. Kalau dari saya, ya, kenapa kok jangan di time frame kecil? Ada beberapa hal. Salah satunya, kadang di time frame kecil itu bisa membuat kita bingung sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak harga yang naik turun gini. Jadi kadang kita lihat trennya itu bingung. Ini lagi uptrend apa downtrend apa sideways atau gimana sih? Ya, kita mau memetakan pergerakan harga itu kadang bingung. Satu itu. Kedua, kita jadi sering salah lihat tren. Ya, karena apa? Karena kadang kita hanya fokusnya itu di 1-2 hari terakhir. Sementara kita kan perlu lihat juga tren besarnya gimana. Sehingga ketika kita ngambil peluang, kita nggak salah ngambil peluang. Kita nggak terjebak di false signal atau false trend lah. Kita salah lihat tren. Kita lihatnya, contoh. Kita lihatnya misalkan ini uptrend. Oh, padahal dia jangka panjangnya downtrend. Ya, kita jadi tahu kan, oh uptrendnya ini tren pendeknya. Jadi bisa jadi naiknya ini hanya untuk koreksi sebelum dia turun lagi. Nah, itu. Ya, semakin kecil ya semakin banyak false breakout gitu loh. Bisa jadi juga nih. Tadi mungkin ya ada yang lihatnya nyari peluang sell karena apa? Karena hanya fokus di sini aja. Lihatnya dia turun. Nah, padahal kecenderungan ini masih naik. Nah, seperti itu. Kalau mau nyari peluang pendeknya kita sell di sini bagus. Saya sependapat tadi sama yang nyaranin ada peluang sell ya. Saya sependapat kalau nyari sell jangka pendek misalkan. Tapi kalau untuk hold misalkan 1 hari ini atau 2 hari ke depan, saya masih cenderung untuk ngambilnya transaksi buy bukan sell gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Nih, jadi sekalian bahas untuk GBP AUD. Nah, GBP AUD. Uptrend. Ada CHOCH. Ya, mungkin beda bahasa ya. Mungkin teman-teman ada yang mempelajari teori lain dengan istilah berbeda. Ya, ada yang menyebutnya change of character atau beda istilah, itu nggak masalah. Yang penting basicnya teman-teman dapat, karena di sini kita harapannya sih sharingnya itu basicnya dulu yang teman-teman mudah pahami dan dapat konsepnya ya, dapat intinya teman-teman dapat. Mau beda istilah ini jadi break of struktur, mau jadi support become resistant, mau jadi istilahnya supply and demand, saya nggak masalah. Dan saya rasa untuk analisa juga nggak masalah beda istilah. Yang penting kita satu bahasa kalau ini kita lihat sebagai kenaikan. Yang namanya kenaikan ya di sini support. Mau beda istilah support jadi supply atau demand atau beda istilah lagi nggak masalah ya. Nah, ini dari Bos Pino sharingnya bagus juga. Ini kan kita analisa GBP AUD M30 balik lagi. Oke, wait. Kita balik lagi ke GBP AUD M30, belum selesai ternyata. Ada tambahan dari Bos Pino sharingnya adalah, tapi kalau pingin buy, kalau lihat buy sekarang ini, indikator stokastik itu kan dalam kondisi di atas level 80, yang mana indikator stokastik ini menginformasikan terjadinya overbook. Jadi dari momentumnya itu udah jenuh beli, potensi akan turun. Bertentangan dong dengan analisa kita. Jawabannya iya, saya sependapat juga. Ya, kalau di M30 kita lihat ini, jawabannya saya setuju. Kalau kondisinya, kalau kita mau buy, itu bertentangan dengan indikator stokastik. Oleh karena itu, ada mungkin 2 hal yang mau saya sampaikan terkait kondisi ini. 1, penting untuk kita mengetahui indikator yang kita pakai fungsinya untuk apa. Itu penting banget. Indikator stokastik untuk lihat momentum, apakah dia udah oversold, overbook, jenuh jual, jenuh beli, itu kita harus pelajari. Kayak gimana nih jenuh jual belinya yang dimaksud. Ya, jadi kita benar-benar mengerti apa yang kita pakai, itu penting. Jangan cuma pakai-pakai aja, ya. 1. Kedua, kita perlu tahu kalau indikator di dunia trading itu ada banyak sekali.
nggak cuman puluhan, bahkan bisa sampai ratusan indikator yang fungsinya berbeda-beda, fungsinya beragam, dan juga cara pakainya beragam. Ya, berarti ada 3 nih. Saya tambahin satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan lagi ya, tidak semua cara analisa, tidak semua indikator bisa dikombinasikan. Ini yang penting. Ya, tidak semua indikator atau tidak semua cara analisa itu bisa sinkron hasilnya. Jadi jangan sampai, contoh, kalau teman-teman belum tahu atau yang udah tahu mungkin ke refresh lagi ya. Di kondisi sideways kita itu bisa manfaatkan yang namanya teknik breakout atau sell stop buy stop yang biasanya Bos Narko pakai di kondisi ada high impact news, yang mana kita melakukan sell ketika dia break support atau melakukan buy ketika dia break resisten. Teknik ini, kondisi itu ya, teknik breakout ya, tidak cocok digunakan atau dikombinasikan dengan stokastik. Karena apa? Karena kan kita ngejar momentum dia breakout. Coba diperhatikan. Ya, momentumnya kan di sini ketika breakout ya, apa yang kita ambil? Sell. Tapi kalau kita lihat stokastik, kita mau sell. Wah, nggak bagus ini bose, kita mau sell. Karena apa? Stokastiknya menggambarkan kondisi yang sudah oversold. Oh ya benar, saya sependapat, nggak bagus. Ya, karena apa? Karena memang cara breakout ini dan stokastik itu tidak cocok untuk dikombinasikan, dipakai dalam satu waktu bersamaan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ya, itu penting untuk teman-teman ketahui. Jangan sampai karena terlalu banyak indikator, terlalu banyak cara, bingung sendiri. Kita harus melihat kecocokannya. Ya, kenapa nggak cocok? Perhatikan aja tiap ada breakout. Contoh lagi, misalkan di sini nih, contoh ya. Mungkin 80-90% adalah kondisi breakout kalau stokastik. Coba lihat ya. Nah, ini kan kondisinya kita kalau ke sini kan lihatnya ada peluang buy, yang mana stokastiknya dia berada di kondisi overbook, nggak cocok lagi. Ya karena memang indikator dan cara analisanya itu tidak cocok dikombinasikan gitu loh. Seperti itu mungkin untuk gambarannya ya. Tapi kalau teman-teman manfaatkan teknik rebounds itu maksudnya apa? Pantulan harga. Maksudnya pantulan harga gimana? Ya kalau ada support, kita buy di support. Ada support lagi, kita nge-buy lagi gitu. Tadi ada level Fibonacci, kita manfaatkan untuk sell. Nah, ini kita kombinasikan dengan indikator momentum, ini masih oke. Gitu. Nah, balik lagi kalau tanya, ini kan kita mau buy tapi kondisinya overbook nih. Jenuh beli nih, gimana? Ya, ini yang saya sampaikan tadi cukup panjang ya kita bahas. Kalau mau buy itu bagusnya di sini. Karena apa? Karena ini kondisi di mana dia level Fibonacci-nya ada area support, ada area koreksi. Kalau udah naik panjang kayak gini, ya di SL plus, jangan baru buy di atas ini. Karena apa? Karena ini tuh tadi kita bahas kan, ini tuh bagusnya jadi target TP, bukan jadi area entry buy. Kenapa jadi target TP? Karena ini merupakan ya bisa jadi level di mana harga itu bergerak naik ke situ untuk apa? Untuk mantul turun. Kenapa mantul turun? Karena ada level Fibonacci. Ya kita kan nggak tahu nih apakah memang dia akan uptrend atau ternyata naiknya ini hanya jadi koreksi, dia lanjut downtrend nih. Nah, oleh karena itu bagusnya di sini bagusnya di sini jadi take profitnya kalau kita nge-buy. Atau tadi kalau memang mau ambil peluang sell bisa. Cuman saya skip dulu karena apa nih? Karena saya lihat tren hariannya itu masih naik gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu ya. Semoga menjawab. Terkait konfirmasi saat sentuh golden ratio, apakah pakai konfirmasi candle engulfing atau tunggu breakout level 50 atau gimana? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Terkait konfirmasi,
apakah ketika kita mau pakai level Fibonacci itu perlu ada konfirmasi tambahan setelah kita dapat level Fibonacci-nya? Itu pertanyaan penting. Dan jawabannya ini bisa berdasarkan pilihan teman-teman atau berdasarkan riset. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ada plus minusnya. Kalau kita tunggu konfirmasi adanya bentuk candle yang terbentuk ya, kita mungkin di kondisi ini ya teman-teman, di kondisi bentar saya coba clear dulu deh. Ini contoh cukup bagus juga. Nah, ini salah satu kondisi yang satu grafik tapi bisa untuk banyak pembahasan. Kan harga tadi kita tarik Fibonacci kayak gini, bisa kayak gini untuk lihat kalau memang berhasil lanjut naik. Nah, di mana itu levelnya? Ada di sini. Yang tidak menggunakan konfirmasi candle akan dapat buy, akan dapat harga di level ini. Begitu sentuh 618 buy. Levelnya jadi bagus. Katakanlah stop loss pakai support sebelumnya ya, katakanlah. Jadi jaraknya kita bisa lihat ada di sini, jarak stop loss-nya. Jarak take profit, katakanlah take profitnya pakai resisten sebelumnya, take profitnya ada di sana. Ini kalau kita tidak pakai konfirmasi adanya bentuk candle yang terbentuk di situ. Jadi begitu nyentuh level Fibonacci kita entry. Oke. Nah, ini plusnya kelihatan kan, kita dapat harga lebih bagus. Ya, kita dapat harga lebih bagus, SL lebih pendek, TP lebih panjang, jadi rasio trading plan kita juga bagus ya. Dibanding tadi kalau turun dulu kita nggak langsung entry, apa yang kita tunggu? Konfirmasi candle. Nah, entry-nya di mana? Ada di sini. Kenapa di sini? Karena ini baru ada konfirmasi candle terbentuk. Ya, ada candle bearish yang bodinya tertutupi oleh candle berikutnya, ada candle bullish. Nah, itu salah satu konfirmasi yang bisa kita pakai. Tapi yang terjadi apa? Entry kita di sini. Bukan di bawah sini, tapi di sini. Loh, kenapa? Karena tunggu konfirmasi. Ya, entry-nya jadi di sini, SL-nya kalau misalkan pakai setup yang sama ya, jadi di bawah sini, TP-nya jadi di sini. Nah, jadi kelihatan plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya kalau ada konfirmasi kayak gini terbentuk, ya berarti secara nggak langsung bisa dibilang nambah akurasi lah. Jadi kenapa nambah akurasi? Karena ada konfirmasi tambahan nih. Kalau memang ini mulai memantul naik, akan naik begitu. Sama halnya di kondisi saat ini, yang tadi ngambil sell pendek, oh dapat bagus harga sini. Yang nunggu konfirmasi gimana? Ini belum entry, karena apa? Karena belum ada penutupan candlestick yang menutup harga low dari candle bullish terakhirnya. Ini belum konfirmasi bentuk swing high nih. Jadi apa? Jadi belum entry. Padahal yang entry di sini tadi level Fibonacci. Nih, tadi kan ada level Fibonacci juga 618. Ya. Ini udah entry duluan, udah running profit gitu loh. Bedanya di situ. Tapi, nah, ini katakanlah sell di sini nih, SL di sini ya. SL di sini, TP di sini misalkan. Contoh aja, ada trading plan yang TP-nya di sini, SL di sini. Kita entry di sini, SL-nya di atas sini, TP-nya di bawah sana. Yang tidak tunggu konfirmasi dapat sell di sini, udah running profit, turun. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk apa? Untuk ternyata ini gagal bentuk swing high yang baru. Karena apa? Karena belum ada konfirmasi candle yang terbentuk. Ya, formasi candle yang terbentuk akhirnya apa? Akhirnya naik lagi. Ya, kita kena SL. Nah, itu. Gambarannya seperti itu. Kalau dilihat dari D1 itu membuat swing low baru bose dan swing high semakin turun dan break low sebelumnya. Kalau lihat D1. Oke. Nah, kalau tambah alasan ini ya silakan. Kalau misalkan teman-teman analisanya untuk jangka panjang, setupnya kan beda lagi. Kita nggak bisa analisanya di daily, nggak bisanya gini ya.
Jangan salah paham, jangan terus ditangkap mentah-mentah saya bilang nggak bisa, oh berarti nggak boleh analisa di daily. Nggak. Takutnya teman-teman itu jadi kurang teliti sehingga analisanya di time frame daily. Ya, ini perhatikan. Apalagi yang baru mulai trading, baru mulai analisa. Nih, di sini kan ada, ayo Bang Aldi, jangan mau sharing atau gimana nih? Kalau mau sharing nggak apa-apa loh ya, saya welcome. Silahkan grafiknya saya diemin dulu, teman-teman sharing dulu mau ada pendapat gimana. Monggo, maksudnya kita welcome di sini. Cuman kalau saya lagi jelasin terus teman-teman gambar setengah lingkaran, gambar apa kait pancing tadi ada yang gambarnya gini, ya jangan dulu lah. Nanti fokusnya yang lainnya buyar. Nggak apa-apa bosnya, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Saya reminder aja. Oke. Ini hati-hatinya gini teman-teman. Biasanya kita trader itu trading yang manfaatkan analisa teknikal itu fokusnya ke visual. Visual itu ya tampilan grafik. Kita lihat ini dibanding ini, ketika kita lihat grafik seperti ini, kita mayoritas pasti kita akan lihat, oh ini turunnya pendek. Ini time frame daily ya. Kita akan menilainya, oh ini turun pendek. Kita mau sell, oh SL-nya pendek kok. Ya, perhatikan. Kita lihat ke M30 tadi, ini nih contoh nih. Nih, kita gambar kotak segini nih. Kita turun tuh ke M30. Kita turun ke M30 tadi. Wah, ini naik panjang bose. Wah, ini naiknya ekstrim. Secara visual iya kan? Secara visual kan, oh ini naik ekstrim. Ini turunnya ekstrim nih. Nah, ini turunnya ekstrim nih. Tapi jangan salah. Secara visual, iya terlihat turun jauh. Tapi kita kan yang penting kalau kita buat trading plan itu kita ngukur. Ngukur apa? Ngukur SL mau di mana, TP mau di mana. Seberapa besar resikonya, seberapa besar potensi profit yang bisa didapat. Yang mana kalau di daily, yang kita anggap kecil ini, kalau dari ujung ke ujung saya tarik, itu 2.600 poin, teman-teman. 2.600 poin. Kalau kita trading 0,01 lot, itu kurang lebih ini gambaran aja ya, berarti $26. Kalau kita kena stop loss 2.600 poin, ya kurang lebih $26. Kalau kita kena TP ya kurang lebih $26. Sementara coba kita lihat ekstrimnya di time frame M30 tadi. Kita ukur dari ujung ke ujung, itu cuma naik 1.291 poin. Ya, dari sini ke sini. Nah, sehingga yang saya maksud tadi, kalau di sini teman-teman pakai stop loss-nya pendek, dengan acuan, oh saya mau pakai stop loss 300 poin. Tadi kan saya ada sharing tuh, kalau entry di pivot point, ya SL-nya kasih toleransi ke bawah untuk stop loss 300 poin. Masih oke, bagus. Tapi kalau di daily, teman-teman pakai 300 poin, ya resiko kena SL duluan baru TP, kalau analisanya benar. Karena apa? Karena ekor candlestick yang pendek ini, itu coba teman-teman ukur, itu panjang. Ya, pendeknya itu panjang. Ya, segini aja itu 300 poin gitu. Ini aja yang udah, ini belum bentuk ekor ya, tapi kan kelihatan ada shadow candle atau ekor candle. Ini 500 poin loh. Dari ujung ke sini ke sini. Ini gerak turunnya itu udah 500 poin. Padahal sekecil ini. Nah, takutnya tadi teman-teman analisanya di daily, pasang Fibonacci gini, wah ada sell. Ya benar, kalau lihat di daily, ini saya setuju nih. Sell-nya untuk jangka panjang ini oke. Nah, tapi jangan kita pasang stop loss-nya 300 poin. Kalau stop loss-nya 300 poin seperti ini, ya besar resiko kena SL dulu baru TP loh. Kenapa? Karena kan bisa jadi ngejar level 60 dulu, 618 dulu baru turun. Masih level Fibonacci. Nah, stop loss-nya taruh mana? Taruh di atasnya. Jadi kurang lebih dari misalkan kita entry di level 50 ya,
kurang lebih bukan 300 poin SL kita, tapi ya 600-700 poin gitu ya. Gambarannya seperti itu teman-teman, GBP AUD ini bagus sih kalau misalkan mau hold jangka panjang. Setupnya kita tapi udah turun lumayan ya, udah sedikit terlambat, tadi udah turun 500 poin. Setupnya seperti ini oke. Kita pakai support sebelumnya jadi target. SL-nya pakai resisten sebelumnya aja kalau kita mau lihat ini sebagai kondisi ini ya. Nah, misalkan nih teman-teman mau lihat ini sebagai naiknya hanya koreksi, dia turun lagi. Nah, kita harus perhatikan awalnya naik, masih semakin naik, mulai turun. Ini sebenarnya cukup bagus. Mau eksekusi nggak? Tapi stop loss-nya ini PR. Bentar, coba saya analisa ya. Dia udah mantul turun. SL-nya jadi 1694 poin. Oke, ini diperhatikan ya teman-teman ya. Peluangnya nggak begitu bagus karena sudah turun terlebih dahulu. Nah, tapi untuk jangka panjang masih oke. Saya mau eksekusi, tapi lotnya saya kecilin. Saya pakai 0,05 lot. Ya, silahkan teman-teman sesuaikan lot transaksinya, karena SL-nya saya akan tetap pakai swing high sebelumnya. Take profitnya saya akan pakai cukup panjang, di mana saya bisa tarik seperti ini. Nah, ini pertimbangan dulu untuk take profit. Level 50 618. Terus kita bisa tarik Fibonacci. Ini saya hilangin dulu. Ini untuk stop loss-nya kita udah dapat ya. Stop loss. Untuk take profit-nya kita mau ukur seperti ini masih oke. Untuk lihat apa kalau seandainya ini masih lanjut turun bisa sampai mana? Targetnya bisa ke 1618 terdekatnya. Jadi sebenarnya kalau dari rasio TPSL ini udah cukup bagus karena TP-nya udah lebih dari jarak SL-nya. Jadi target take profit-nya itu lebih jauh dari batasan resiko kita. Mau seperti ini. Nah, ini kan berdekatan juga dengan level 50-nya Fibonacci. Seandainya ini kita lihat harga koreksi ya. Jadi ada kemungkinan dia turun ke level Fibonacci sebelum ada pantulan naik lagi. Atau kita ukur yang tren pendeknya ini, kalau seandainya ini lanjut turun bisa kemana? 1618 kan. Nah, jadi saya mau pasang target. Oke lah, ini masih oke. Jadi saya mau pasang di nah, saya coba lihat dulu ke time frame kecil untuk lihat pantulan harganya. Terlalu jauh ya. Nih. Daily. Oke sih, saya mau eksekusi ini untuk jangka panjang. Ya, jangka panjang kalau ditanya akan hold berapa lama, saya nggak bisa ngomong teman-teman, karena kalau misalkan nih ada hack impact news yang berefek ke GBP atau ke AUD-nya, ini bisa jadi 2-3 hari sampai. Bisa jadi juga mungkin kurang lebih 1 minggu. Ntar TP-nya saya mau sesuaikan dulu. Ini kalau break dia turun jauh, jadi saya mau pakai ini deh. Oke deh. Nah, take profit, stop loss itu ada tipsnya ya, sebenarnya ada tipsnya. Jadi target kita kan di sini level 50-nya. Ya, untuk TP itu dikasih sedikit di atasnya, biar apa? Biar kita jaga-jaga ada spread. Harga udah turun ke sini tapi TP-nya belum kesentuh. Nah, itu tipsnya ya ditaruh sedikit di atasnya. Jadi saya mau pakai acuannya tetap yang ini, tapi TP-nya ya sedikit di atasnya. Nah, kalau untuk stop loss itu kebalikannya. Kalau misalkan kita lihat ada resisten nih,
ya ada resisten. Ya SL-nya baiknya ditaruh sedikit di atas resisten, karena apa? Ya jaga-jaga kalau misalkan naik dulu masih ada resisten, ada harapan untuk harga ini turun. Ya. Tapi kalau kita analisanya lihat tren, ya saya pasang di sini itu udah cukup. Karena apa? Karena kalau memang downtrend harusnya nggak naik sampai resisten sebelumnya. Kalau naik sampai resisten sebelumnya, antara ini mau sideways atau malah dia naik. Ya, jadi gitu. Jadi di sini aja SL udah cukup. Bentar. SL-nya saya ya high-nya ini cukup sih. High-nya ini atau mau dipasin high sebelumnya juga oke. Nggak masalah. Ya, gambarannya seperti ini. Trading plan-nya ini sudah mulai running profit, ya semoga jadi berkah lah untuk yang ikutan ambil, berkah jadi saya juga, berkah untuk kita semua, selain bisa sharing, ada profit yang bisa dinikmati ya. Silakan, jadi trading itu seperti itu ya. Ambil peluangnya simple, dan alasan entry-nya pun nggak yang ribet-ribet gimana gitu, nggak. Nah, tapi yang ribet tadi, teman-teman yang stay di sini 55 orang, saya salut sama teman-teman karena semangat belajarnya tinggi. Kurang lebih udah 1,5 jam kita sharing, teman-teman juga ya kalau fokus ya saya salut karena bisa fokus ikut sharing di sini. Ya karena apa? Karena ya tadi teman-teman tahu sendiri kalau mayoritas dari kita itu hanya ingin saja tapi males berproses. Ya enggak. Karena dulu saya merasakan juga ya. Saya nggak suka baca buku, saya bukan tipe orang yang tuh buku seneng baca atau gimana. Tapi saya sadar kalau saya malas baca nih, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak bisa sharing, saya nggak bisa trading, ya tradingnya akan muter di situ-situ aja, bisa jadi menghadapi masalah yang sama berkali-kali. Dan nggak tahu, seolah-olah tahu kalau saya salah harus berbenah diri, tapi nggak tahu mau berbenah dirinya seperti apa. Karena apa? Karena terbatas tadi. Hanya pingin aja, tapi nggak berproses gitu. Tapi kalau udah berproses ya, saya nggak menjanjikan ya, tapi yang saya alami prosesnya udah dapet, kita udah menjalani itu, ya pas prakteknya atau hasilnya pastinya akan kita nikmati juga. Ya, ini gambarannya untuk GBP AUD. Thank you sharingnya yang tadi, siapa yang sharing GBP AUD ya, thank you. Udah di reminder. Nah, analisa cukup seperti ini, simpel-simpel aja. Kalau mau kita kombinasikan, misalkan cari konfirmasi yang menguatkan memang bagus untuk sell, bisa juga. Ini yang saya perhatikan ya. Silahkan kalau misalkan ada pendapat lain. Ini kan dia mau downtrend. Dia mulai downtrend. Saya bedain warna trendline-nya. Nah, kenapa tadi saya eksekusi ini cukup bagus? Saya lihat, oke, cukup bagus sih. Nah. Jadi naik, turun, naik, turun, naik, turun, bisa jadi nih. Ya, karena ini mulai 1 bulan terakhir mulai downtrend, ada support become resistant trendline, dan juga ini tadi merupakan level Fibonacci. Kalau memang dia kuat turun, ya bisa jadi dia koreksi dulu ke sini baru turun. Jadi masih oke untuk saya ambil peluangnya. Tuh. Gambarannya mungkin seperti itu. USD/JPY juga masih situ-situ aja. Saya tadi pasang SL plus, kena SL plus, dia malah sideways. XAU balik naik lagi, sempat breakout ini. Kita kalau nggak bahas XAU itu ada yang kurang gitu rasanya ya. Iya nggak? XAU. Ini cukup menarik teman-teman. Gimana XAU kalau menurut teman-teman gimana nih
Ada sudut pandang apa? Kita coba vote dulu yuk. Teman-teman masuk tim mana nih? Tim eh, jangka panjang akan turun atau masih potensi naiknya besar? Masuk tim mana? Nah, tadi kan fundamental udah dianalisa di awal tuh. Eh, kita lihat kalau fundamentalnya USD-nya melemah, sehingga kalau di XAU USD kemungkinan karena USD-nya melemah ya kan, dampak di XAU USD itu kemungkinan akan naik. Saya bukannya senang mengadu domba loh ya, tapi saya ingin tahu nih berapa banyak yang berpendapat naik, yang mana yang turun gitu. Jangan terus perang nanti terbagi dua kubu, kubu naik dan kubu turun. Yang satu nge-buy, yang satu nge-sell, perang nih. Kayak banyak yang naik ya. Ya. Oke, menarik. Ada yang naik, ada yang turun. XAU. Ini menarik. Jadi ini versi saya ya, saya sharing. Atau ada yang mau sharing? H4 scalping buy cakep. Sepertinya akan naik dulu, kemudian lanjut penurunannya. Oke. Saya mohon maaf teman-teman yang berpendapat naik, saya masuk tim sell. Saya masuknya tim harga ini akan turun. Kenapa? Nah, ini saya sharing ya. Silakan nanti kalau teman-teman ada analisa di combine. Alasannya cukup sederhana. Kita bisa cari peluang dari konfirmasi yang jarang terjadi tapi kuat. Konfirmasinya biasanya kuat. Kuat dalam artian sering berhasilnya. Ini adalah satu kondisi yang disebut sebagai divergent, di mana pergerakan harga semakin naik, tapi pergerakan indikator oskilator, kita bisa pakai stokastik oskilator, itu di sini terlihat semakin turun. Jadi ada perbedaan pergerakan, yang satunya naik, satunya turun. Yang mana kondisi seperti ini bisa disebut sebagai bearish divergent. Ya, yang menginformasikan tekanan turunnya itu masih mendominasi, masih cukup kuat. Ya, pertama itu alasan saya. Terus kedua, ini kita bisa lihat kalau memang kuat naik, kita tarik Fibonacci ya. Ini itu udah mulai ditembus, teman-teman. Jadi level koreksinya udah mulai ditembus di 618. Dan bisa diperhatikan gini, saya lihatnya gini, jadi ini saya zoom in. Ya, kenapa saya bilang untuk gold masih potensi turun, karena ini naik, dia turun ke sini. Teman-teman perhatikan, dia kuat turun, gini. Diperhatikan di sini dulu, ada contohnya. Setelah dia naik dengan begitu kuatnya, ada candlestick doji. Ya, candlestick yang bodinya tipis-tipis itu bisa jadi konfirmasi akan adanya pembalikan arah harga. Naik, ada doji, dia turun. Nah, di sini sempat ada doji. Ini bisa jadi tanda akan kenaikan nih pas di level 618. Tapi yang terjadi apa? Next-nya turun pelan-pelan sampai akhirnya bahkan masih breakout support dari candle-nya ini. Ya. Nah, makanya analisa saya untuk saat ini sih masih berpotensi untuk lanjut turun. Tapi dia tertahan nih, di sini ada resisten. Ada resisten cukup kuat. Ya, resisten become support. Kalau memang itu support atau resisten kuat, biasanya dihargai oleh pergerakan harganya. Dihargai maksudnya gimana? Maksudnya ya, ciri khasnya gold ya biasanya ada koreksi dulu sebelum breakout. Nah, tapi kita kan nggak bisa nih, oh pasti turun, pasti naik. Nggak. Tetap trading plan saya ada batasannya ketika trading plan ini gagal. Di mana batasannya? Saya lihat nih. Saya turun lagi ke time frame yang lebih kecil untuk lihat trennya gimana. Nah, trennya itu di sini. Mulai di sini dia masih up ya. Turun, naik, nah dia turun ke sini, naik ke sini, ya.
mulai nih di sini mulai ada resisten semakin turun, ini resistennya sama. Oh berarti mulai nggak kuat naik. Ternyata benar ketika dia ada support yang terbentuk, kita tarik trend line ke atas, ternyata berhasil di breakout, dan ada support di sini berhasil di breakout juga. Tren hariannya yang awalnya naik mulai berganti downtrend, dan kita bisa lihat untuk hariannya trennya turun, naik, turun, naik. Jadi harga ini ya dari analisa ini resisten mulai membentuk resisten yang baru, level low dari candle bullishnya mulai di breakout, maka ada potensi ini mulai jadi swing high yang baru ya. Tunggu candle ini terbentuk dulu. Ini adalah kondisi di mana trennya bisa kita katakan bergerak dalam kondisi downtrend. Ya, jadi itu alasan saya melihat ini masih kuat naik, dan untuk batasan resiko, untuk batasan kita lihat ini sebagai gagal turun itu ada di sini. Sederhana alasannya. Karena apa? Karena ya kalau downtrend, kalau memang ini kuat turun, kalau memang downtrend, mungkin level Fibonacci akan di breakout, akan ditembus, tapi harusnya tidak menyentuh resisten sebelumnya. Karena kalau naik ke sini berarti kuat naik, sekaligus di sini ada pola double bottom yang terbentuk yang bisa menjadi konfirmasi ke depannya memang masih kuat naik dan bisa cukup jauh. Ya. Seperti itu untuk gold. Ada yang mau menanggapi atau punya analisa lain? Ya itu alasan saya kenapa masih sell. Nah, sellnya sampai mana bisa diperhatikan ya. Ini resisten become support. Oke. Resisten become support. Kalau memang nanti berhasil turun ke sini, kita bisa lihat ini sebagai pola double top. Walaupun tidak terlalu bagus polanya karena ada selisih yang cukup besar, tapi kalau diikuti dengan adanya divergent, ini bisa jadi cukup bagus. Sehingga next kalau tanya turun sampai mana, kita bisa ukur Fibonacci. Next sampai mana? Kita bisa sesuaikan dari pergerakan harga, ada nggak resisten terdekat? Oh, ada di sini. Ya, no problem, kita jadikan ini sebagai satu area. Jadi kita punya toleransi juga kalau mau take profit atau lihat pembalikan arah ada di area mana. Nah, kita dapat levelnya. Jadi ini ini versi saya ya. Nah, setuju nggak? Mungkin terutama yang ikut berpendapat turun atau sell tadi, setuju nggak kalau kayak gini? Kalau buy, kalau yang lihat harga ini naik atau yang buy, ya saya nggak minta teman-teman setuju karena udah mungkin beda poin ya lihatnya ya, nggak apa-apa. Belum tentu saya benar loh ya belum tentu saya benar. Tapi saya punya landasan analisa atau ada proses yang saya lalui untuk mengatakan ini masih berpotensi turun. Jadi by data juga. Nggak cuman saya bilang ini turun karena apa? Karena terakhir kuat turun. Nggak kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Ya kalau di time frame daily dikatakan uptrend, masih uptrend. Ya masih uptrend. Jadi ini belum downtrend ya, ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini up ke sini masih uptrend. Nah, cuman tadi awal mula pergantian tren itu kan biasanya ada divergent, bisa jadi konfirmasi. Saya cariin contoh. Contohnya nah ini contoh. Ini kan masih uptrend. Ketika harga di sini pun ini uptrend. Saya nggak bisa bilang ini downtrend. Tapi ketika ada pola-polanya seperti pola double top diikuti divergent nih ke bawah, ini bisa jadi awal mula pergantian tren. Ini yang saya maksud.
tren yang saya maksud ya bukan terus tren 1 tahun terakhir, enggak. Ya tren harga mingguannya lah. Ini ada tanda mulai berganti. Untuk selanjutnya gimana ya, diupdate lagi analisanya. Ya jangan terus kita lihat 1 kali momen, lihat 1 kali analisa untuk 1 tahun, enggak kayak gitu. Ya apalagi kita analisanya kan di daily. Kalau di daily ya untuk 2-3 hari sampai 1 minggu ke depan masih oke. Kalau untuk 1 bulan 2 bulan ya perlu pertimbangan di time frame besar juga, time frame yang lebih besar, bisa weekly bisa monthly. Ya jadi di kemungkinan seperti itu kalau dari saya ya. Sehingga kalau dengan fundamentalnya ya agak bertentangan ya teman-teman ya. Nah tapi saya nggak terus lihat batasan resikonya panjang banget, enggak. Nah saya kan lihat juga tren kecilnya, tren hariannya. Oh, ternyata tren hariannya juga mendukung nih, masih kuat turun. Ya tren hariannya masih kuat turun. Sehingga apa? Sehingga saya pakai batasan resiko pendek aja ini, kurang lebih 1000 poin, 1200 poin. Mau eksekusi? Yang setim sama saya, yang sell, mau eksekusi nggak ini sell? Gimana menurut teman-teman gimana? Layak untuk diambil atau wait and see dulu, karena mungkin tren tadi bener. Kalau ada yang tanya tren di daily masih uptrend nggak? Masih uptrend ya, masih uptrend. Jadi kita ngambil peluang terbilangnya counter trend. Masalah nggak masalah selama ada alasan yang kuat, pertimbangan mateng, batasan resiko terukur dan tidak terlalu jauh. Kita mau counter trend pun nggak masalah menurut saya ya. Nah. Eksekusi gas. Nih tadi SL ribuan poin, ya pakai lotnya yang lebih kecil. Kalau cuman 300-500 poin saya pakai 0,1 nggak masalah. Kenapa 0,1? Karena modal ya, bisa teman-teman lihat ini kan akun yang kita bisa dibilang bisa bilang saya akun yang berprogres untuk live trade dan juga untuk sharing signal di grup. Jadi kondisi akunnya kayak gini. Ada stop loss? Ada. Saya bukan dewa. Sakti banget enggak. Tapi kan selama di minutes ya akumulasi ya di minutes diatur, harusnya akumulasi tetap bagus. Jadi kalau modal 1000 profit $223 ya kurang lebih 20% lebih, 22% ya. Lumayan. Ini tadi GBP AUD juga lumayan, nih udah $2. Ini 1000 kurang lebih 1400 1500. Ini SL-nya jauh ya teman-teman ya, cukup jauh. Silahkan dipertimbangkan resikonya ya. Jangan asal-asalan ikut analisanya, oh tadi udah lengkap pasti turun. Enggak pasti turun. Bisa jadi kita dikalahkan tim buy. Tim yang melihat harga ini masih naik karena trennya masih naik juga. Ada trader yang nggak mau counter trend, tidak salah, itu bagus ya. Selama itu teman-teman enjoy untuk menerapkan tidak counter trend, bisa menghasilkan akumulasi profit, tidak masalah ya. Kita di sini sharing kan untuk edukasi dan untuk cari profit. SL saya pakai acuan itu. Untuk TP-nya bisa opsional. Jadi kalau teman-teman mau pakai di sini ya, area-area ini kan banyak ada support, mau pakai situ oke. Kalau mau hold untuk jangka panjang juga oke. Saya pakai yang lebih pendek. Jadi ini untuk take profit, ini untuk batasan resikonya atau stop loss-nya.
Ya, oke, kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Nih. Ya ini salah satu em, apa ya? Salah satu hal yang menjadi daya tarik trader trading di gold, atau salah satu hal yang menjadi suatu yang dihindari beberapa trader. Jadi di gold itu memang range pergerakan hariannya jauh lebih besar dibanding forex, dibanding mata uang. Ya sehingga ya kalau ada yang bilang lebih high risk untuk trading di gold, ya ada benernya karena pergerakannya lebih agresif dan range harganya lebih besar. Wait and see dulu, mau sell di atas, oke juga. Oke juga. Oke. Seperti ini yang kita dapat malam hari ini. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing lagi? Monggo kalau ada yang mau sharing. Siapa tahu ada 1-2 trading plan tambahan yang mau dibahas, atau siapa tahu bisa dieksekusi, kita eksekusi juga nggak masalah. Nggak ada? Ada atau enggak? Masih belajar XAU nggak masalah, kan proses. Cuman tadi kalau teman-teman berproses, coba dievaluasi prosesnya ya. Kalau dari saya, coba dievaluasi karena kalau berproses terus ya muter terus ya sayang juga waktunya, kita ibaratnya berputar-putar di satu kondisi yang sama. Coba dievaluasi. Gimana caranya evaluasi? Ya dari proses ini kalau dicatat prosesnya gimana, nanti kan ketahuan tuh hasilnya seperti apa. Kita bisa ukur, kita bisa pelajari, kita bisa evaluasi. Kalau ada suatu masalah, suatu problem, kalau kita evaluasi ya kita bisa cari solusi. Kalau udah cari solusi kita terapkan, harusnya jadi better. Ya, kita jadi ya kayak slogannya NS ya, we trade better. Dievaluasi, kita cari solusi, ya coba diterapkan. Oke, ada yang mau belajar? Ada yang mau sharing lagi nggak? Atau udah teman-teman udah jam tidur nih? Boleh penutup ya BTC ya, boleh. Nah, kita review singkat aja nggak apa-apa. Tadi kan yang bikin panjang karena kita sharing tanya jawab juga. BTC. Nah, kemarin saya ada buat trading plan. Cuman ternyata gagal breakout ya. Ini kan belum ada konfirmasi breakout, lebih dulu breakout support, dia turun. Nah, jadi trading plan ini belum sempat saya eksekusi, dia udah turun duluan. Set, kita hapus. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau ini ya, bisa teman-teman lihat ini di time frame berapa? H1. Coba kita ke time frame yang lebih besar dulu. Daily atau H4? H4 deh. Kalau daily kan saya rasa belum banyak informasi yang kita bisa ambil. Paling ini kelihatan ini. Harga naik, ada koreksi kan? Naik, ada koreksi, ada turun dia. Naik, turun lagi. Kalau dari pola langsung, kalau saya sih lihatnya sekilas head and shoulder. Nah, kita bisa aja nih tarik trendline ini untuk jadi acuan. Ini bagus. Ini mulai bisa dianalisa teknikal. Kalau sebelum-sebelumnya kan naik kenceng gini, ya belum ada konfirmasi. H4. Nah, di H4 kelihatan lebih detail lagi. Kemarin ada naik, turun, naik, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini ya. Naik ke sini dan ini turun ke sini. Jadi
kalau tanya peluang harian atau trennya 1-2 minggu terakhir, saya akan bilang downtrend. Tren panjangnya gimana? Tren panjangnya uptrend jelas, karena baru harga naik panjangnya segini, baru turun segini, ya bukan ganti tren, koreksi namanya kalau tren panjang. Tapi kalau kita lihat tren mingguan, tren harian, ini mulai berubah. Ya, mulai berubah. Lebih pendek lagi kita lihat H1, ini juga dilihat dari adanya kenaikan yang cukup kuat di sini, mulai naik lagi ternyata gagal. Nah, ini kan kemarin selain ada kondisi yang semakin naik, ada tekanan naik cukup kuat juga, bisa jadi penan, ternyata gagal. Dia turun. Ya, dia turun. Di kondisi turunnya ini kita bisa tarik trendline. Ini bisa disesuaikan trendline. Kita bisa beracuan ini. Ini kalau saya akan acuannya ini sekarang. Tunggu aja dia mulai naik, tadi dimanfaatkan Fibonacci-nya. Kira-kira naik sampai mana? Atau kita mau sell, apakah sell di tengah-tengah penurunannya seperti ini? Lebih baik jangan. Terus kapan sell-nya? Ya ketika ada kenaikan. Kalau nggak pakai Fibonacci bisa nggak? Sederhana aja. Support, become resistant. Kita mau sell di mana? Ya support, become resistant ini oke. Stop loss mana? Bagusnya ya di sini. Resisten sebelumnya. Karena apa? Karena kalau memang kuat turun, harusnya tidak naik sampai resisten sebelumnya udah turun lagi. Jadi kalau trading plan ya mungkin pending order ya, support become resistant, kita prepare sell di area tersebut bisa, atau ketika nanti mulai naik. Nah, kita kan mau cari sell kan, karena lihat trennya turun. Kita mau cari sell ketika dia naik. Tariklah Fibonacci. Ditarik dari mana? Ayo. Nah, ini ya saya mau sharing sama teman-teman lah. Biar saya nggak cuman saya yang ngomong terus. Kalau seandainya dia naik, nariknya Fibonacci dari mana ke mana? Kita kan mau nyari kenaikannya. Silahkan, menurut teman-teman ditariknya dari mana ke mana? Wah, ini baterai lowbat siap Bose. Karena cukup lama ya, mungkin ada lowbat baterai apa. 2 ke 3. Ada pendapat lain? 2 ke 3 kah? Sependapat semua? 3 ke 4? 2 ke 3 apa 3 ke 4? Ini saya ilustrasikan, ini mulai naik loh ya. Ini ceritanya udah ada candlestick naik ini. Tapi baru naik dikit gitu. Empat ke 1. Kenapa 4 ke 1? Nah, kalau 4 ke 1 kan ya ini kebalik dari apa yang kita pelajari tadi. 3 ke 4 ya. Oke. Jadi saya sependapat 3 ke 4 karena inilah ditarik dari kiri ke kanan, inilah swing high, swing low terbarunya. Dan kita kan mau mengukur kenaikannya sampai mana. Maka level 0-nya adalah awal mula kenaikannya. Ada di mana? Di level 4. Ya, ini saya ilustrasikan dia mulai naik. Jadi kita tarik dari sini ke sini. Nah, di mana level entry kita nanti? Ini bisa jadi acuan level entry kita. Kita bisa tarik sedikit ke kiri untuk lihat apakah ada acuan yang cukup bagus. Ya, apakah ada acuan yang lebih bagus lagi? Ya, menurut saya ini sih. Nah, saya persempit levelnya di sini. Kalau lihat ada level Fibonacci di area ini ya, yang bisa jadi acuan entry. Ya, ini versi saya. Daripada kita kan udah analisa bagus nih. Tahu ada peluang kalau misalkan naik ke sini. Daripada ketinggalan peluang, saya belain saya entry di level 50. Ya seandainya masih naik, ya saya floating minus. Ya untuk nggak ketinggalan peluang. Kalau teman-teman nggak suka floating dulu, ya mungkin better di sini entry-nya 618. Ya mungkin akan floating dikit seandainya dia masih naik dulu baru turun. Tapi kalau nggak no problem dengan floating, ya ini area bagus sih, ada resisten, ada support.
ini diperhatikan ya, tidak ada konfirmasi yang jelas, tapi cukup bagus untuk jadi tambahan. Apa itu bentuk candle? Kenapa cukup bagus untuk menjadi konfirmasi tambahan kalau memang di level itu bisa jadi support and resistance kuat? Kenapa? Karena teman-teman silahkan perhatikan, ini mungkin ada yang bilang ini analisa price action atau market struktur atau gimana, bebas ya. Teman-teman perhatikan candle bearish atau candle turun, candle bearish, candle turun, candle turun, candle turun ya. Di sini candle turun, di sini masih candle turun. Satu-satunya candle bullish atau candle naik ya, candle yang berlawanan arah dari turunnya ini hanya di candle ini. Hanya di sini. Dan dia ada nyentuh ke sini dulu. Jadi kalau kita zoom in nih, bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ya, turun, naik kecil, dia turun lagi. Sehingga apa? Ya ini yang bisa menjadi penguat kalau memang di situ area yang cukup bagus untuk jadi acuan support maupun resisten. Sehingga kalau mau entry ya bisa pertimbangan di area itu. Silahkan TP support sebelumnya masih oke, karena kalau memang ini downtrend ya next bisa ke support sebelumnya. SL bisa pertimbangan pakai di level ini ya, atau kita kan bisa gambar trendline nih ya. SL-nya misalkan ketika harga itu breakout resisten trendline-nya, selama belum breakout kita mau hold itu masih no problem. Jadi SL bisa lebih pendek gitu ya. Jadi seperti itu untuk Bitcoin. Oke ya. Nah ini udah pada pamit juga, mungkin kemalaman. Oke ya, itu dulu deh hari Jumat ini, itu dulu sebagai penutup kita malam hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita lanjut lagi sharing di grup, dan next webinar Senin jangan ketinggalan. Senin, Rabu, Jumat kita Senin ada lagi. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nemenin sharing. Semoga materinya bermanfaat, pembahasannya, sharingnya dari Bos Anton Rek juga. Sharingnya versi saya sih itu bagus banget, fundamental. Kita mungkin jarang bahas fundamental, jadi ada penguat fundamentalnya juga kalau mau dikombinasikan dengan teknikal. Oke banget ya. Mungkin next NSFX boleh Bos Anton kalau mau support NSFX ikutan analisa, nambahin fundamental kan oke banget ya. Oke ya, mungkin siap. Siap. Ya jodoh nggak ada yang tahu. Jodoh dalam artian ya nggak cuma pasangan ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah nemenin sharing. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Besok libur marketnya, jangan gegabah untuk analisa terus-menerus karena off market ya, istirahat dulu. Kecuali kripto, Bos. Ya, kecuali kripto. Kripto Sabtu Minggu oke. Ya. Untuk forex, komoditi ya istirahat dulu. Oke. Seperti itu dulu NSFX, we trade better. See you. Siap. Nanti hasil meeting ya di-share di YouTube, dicek. Oke. See you teman-teman. Thank you.